pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mas beserta seluruh pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Mamasa dan Desa Pondok Bakaru mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat di bumi Kondo Sabata Uai Sapalea, Kabupaten Mamasa. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan menuju tempat yang telah disiapkan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati para Kepala Dinas PMD ya Pak, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Bapak Camat Mamasa, Bapak Kepala Desa Tondok Bakaru, para pengurus tim penggerak PKK baik itu di kabupaten, di kecamatan, di desa, dan para kader. Terima kasih sudah menyambut kedatangan saya di desa yang indah ini. Begitu memasuki desa, saya sudah melihat kenapa ini disebut ya masuk ke dalam desa 50 ya. 50 ya. Ya. Saya kemarin 50 desa wisata ya. Ya, saya waktu Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif datang berkunjung ke Sulawesi Barat pada bulan yang lalu, beliau menyebut-nyebut desa ini Bapak, dan beliau kepingin datang ke sini lagi gitu, tapi kemudian karena jadwal akhirnya beliau batal ya datang ke sini lagi dari Mamuju. Kemudian juga saya juga ditinggal oleh Bapak PJ Gubernur Bapak. Beberapa kali beliau ke sini, saya tidak pernah ikut karena saya ada kegiatan PKK, tim penggerak PKK waktu itu. Jadi dan saya memang ditugaskan terutama sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat, dan ada kegiatan yang overlapping yang kebetulan bentrok jadwalnya dengan Bapak PJ Gubernur, sehingga waktu itu saya tertinggal. Nah, syukur pada Tuhan, pada hari ini saya berhasil mengejar ketinggalan. Terima kasih, alhamdulillah, ini syukur. Ya, ini syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga saya akhirnya bisa berada di sini dan saya bisa mengganti profil WhatsApp saya ini. Bahwasanya saya sudah sampai di desa Tondok Bakaru ya. Ya, ini belum hafal ini. Ya, saya senang sekali disambut ya dengan pakaian yang indah pada tanggal 17 Agustus, perayaan 17 Agustus tahun ini. Saya bersama dengan Bapak Pejabat Gubernur, Bapak Sekda Provinsi dan Ibu Sekda Provinsi memakai baju Mamasa. Ya, karena bajunya yang sangat indah, jadi kemudian
paginya itu Bapak Sekda Provinsi dan Ibu Ketua Dharma Wanita Provinsi yang menggunakan baju memasak. Kemudian sorenya giliran saya dengan Bapak Pejabat Gubernur yang menggunakan pakaian memasak. Jadi bergantian. Paginya warna merah, sorenya warna kuning. Jadi cerah. Ya. Dan hari ini juga saya disambut dengan pakaian ini, dan ini adalah merupakan kebanggaan karena saya sebagai ketua dilantik sebagai ketua tim penggerak PKK Sulawesi Barat, tetapi saya juga dilantik Bapak sebagai ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Barat, sehingga Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Ya, sehingga pada saat kita pada saat kita akan mengembangkan, meningkatkan kerajinan Sulawesi Barat, yang paling menonjol itu termasuk adalah dari memasak. Pakaiannya luar biasa, jadi sangat bangga kita menggunakannya, kemudian sangat kelihatan begitu ya, dan saya tidak malu untuk memakainya nanti di Jakarta pada saat pameran Dekranasda bulan September nanti tanggal 21 sampai 25. Jadi mohon dukungan dari Mamasa tentunya, pakaian-pakaiannya kita akan promosikan nanti di Jakarta pada bulan September. Ya. Ya, rangkaian pameran ini sebenarnya juga sudah dimulai dari dari beberapa bulan yang lalu. Selama saya sudah di sini sudah beberapa kali pameran pakaian, baik itu yang dilaksanakan waktu Bapak Menteri Pariwisata hadir kemarin, kemudian dilanjut dengan dinas Kementerian Pendidikan dalam program Aku Bangga Produk Indonesia, itu juga dipamerkan. Kemudian dalam rangkaian acara Sandek yang diinisiasi oleh Bapak Pejabat Gubernur yang sudah berjalan sekarang dari Polewali Mandar, kemudian sekarang di Majene, dan nanti pada hari Sabtu besok akan dilepas dari Mamuju menuju Balikpapan, dan itu juga akan dipamerkan. Dan rencananya kalau direstui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka itu akan dihadiri oleh Bapak Presiden bersama dengan Ibu Negara akan dihadiri. Jadi kemudian setelah itu juga akan disambung 21 sampai 25 September kita mengadakan pameran di Jakarta. Jadi memang ada banyak sekali serangkaian. Jadi kami malah khawatir ini pakaian-pakaian kita, sehingga ini kami membutuhkan dukungan dari semua kabupaten yang ada, dari 6 kabupaten untuk mendukung kami supaya kami bisa mempromosikan pakaiannya. Dan tentunya adalah di samping kainnya, kami juga juga dukungan terhadap desainnya. Jadi desainnya yang bagaimana bisa dijual di internasional. Nah, ini juga butuh dukungannya dari kabupaten, dari kecamatan, dan dari desa. Ya, ini kegiatan, salah satu pakaian ini adalah kegiatan pokok program PKK untuk yang sandang, papan, pangan. Yang mana ini? Sandang ya, sandang. Dan ini masuk ke dalam Pokja 3. Pokja 3. Ya, di Pokja 3. Tetapi pemasarannya, promosinya, kemudian desainnya, pemasarannya, upaya penjualannya itu ada di Pokja 2. Pokja 2 yaitu pendidikan, keterampilan, dan ekonomi dan koperasi. Nah, ini masuk ke dalam sana. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, para pengurus tim penggerak PKK yang saya cintai, saya datang ke sini pertama kali adalah dalam rangka memperkenalkan diri Bapak Sekda, karena saya sejak dilantik oleh Ibu Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat pada tanggal 30 Mei 2022,
saya baru akhirnya bisa berkenalan dengan para pengurus tim penggerak PKK di Kabupaten Mamasa. Sebelumnya saya sudah datang ke Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian ke Pasangkayu, kemudian ke Mamuju, kemudian ya, jadi sudah ada, dan ini sekarang Mamasa. Minggu depan, besok hari Senin, saya akan menuju ke Majene dan Polewali Mandar. Nah, kegiatan ini adalah dalam rangkaian Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-50 yang akan kita rayakan di tingkat provinsi nanti pada tanggal 12 sampai 13 September. Jadi ini untuk perayaan HKG, kami harap juga dukungan dari semua kabupaten, kecamatan, dan desa untuk menghadirinya yang akan diselenggarakan di Komplek Perkantoran Provinsi Sulawesi Barat. Terutama tempatnya adalah kita akan sediakan di Tribun Merah Putih, dan nanti ada serangkaian kegiatan. Barangkali para pengurus tim penggerak PKK sudah menerima surat dari kami. Pertama adalah ada kegiatan lomba, ada gelaran seni, kemudian ada workshop, kemudian diakhiri nanti dengan pada hari puncak HKG dengan penyerahan hadiah, dengan kami akan menandatangani berbagai nota kesepahaman terkait dengan banyak nota kesepahaman, kemudian juga penobatan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatannya yang bersifat positif. Dan mudah-mudahan nanti akan disiarkan melalui media sosial. Itu akan dilaksanakan secara rencananya kalau Tuhan itu merestui, itu rencananya nanti kita mengupayakan akan disiarkan oleh TVRI, kemudian akan ditayangkan melalui YouTube secara streaming, kemudian juga akan dilaksanakan secara virtual hibrid. Jadi kami mohon dukungannya dari tentunya yang akan hadir nanti, kami mohon dari Mamasa nanti akan hadir nanti di provinsi tentunya tidak banyak yang akan hadir, mungkin sekitar 15, 20 20, 30 kemudian nanti kami mengharapkan dukungannya untuk acara hari pertama akan disaksikan secara virtual melalui YouTube, akan disaksikan secara live streaming melalui YouTube. Kemudian untuk workshop nanti akan di hari kedua akan dilaksanakan secara hibrid. Jadi akan hadir secara offline nantinya para pengurus yang datang, kemudian akan diikuti oleh para pengurus seluruh kecamatan dan desa di seluruh Sulawesi Barat. Jadi nanti harapan kami sehingga nanti kita sama-sama persepsi dalam mencapai tugas-tugas yang di visi misi, kemudian tugas-tugas yang diamanahkan kepada tim penggerak PKK. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui Perpres 99 tahun 2017, kemudian Permendagri 36 tahun 2020 tentang pelaksanaan dari Perpres 99. Kemudian adalah melalui hasil Rakernas Rapat Kerja Nasional Tim Penggerak PKK bulan Maret 2021, di mana PKK diamanatkan untuk selama sampai tahun 2024 itu diamanatkan untuk fokus kepada 3 isu, yaitu isu pertama adalah bagaimana PKK membantu mengendalikan pandemi COVID-19. Kemudian isu yang kedua adalah bagaimana tim penggerak PKK membantu menurunkan stunting. Dan isu yang ketiga adalah bagaimana tim penggerak PKK bisa meningkatkan ekonomi. Jadi ada 3 isu yang diharapkan dilaksanakan oleh tim penggerak PKK, dan ini diharapkan nanti ada capaiannya tahun sampai 2024. Dan ini untuk isu-isu ini, untuk COVID-19 itu syukur kepada Tuhan, ini sudah mulai melandai, sudah mulai kita PPKM level 1, kemudian mudah-mudahan kita nanti akan selesai keluar dari pandemi ini di Indonesia ini sehingga bisa beraktivitas normal.
Kemudian untuk isu stunting, nah ini yang saya agak mengkhawatirkan Bapak Ibu yang semuanya, karena Sulawesi Barat itu angkanya masih 33% tahun yang lalu. Nah ini kita juara di tingkat nasional dalam hal stunting. Stunting itu juara, jadi bukan juara yang bisa dibanggakan, itulah juara yang bikin kita sedih ya. Karena ternyata nasional tahun yang lalu itu sudah 21%, kita masih 33%. Jadi kita ketinggalan jauh. Nah, saya tidak hafal ininya data-data dari Mamasa bagaimana, tapi dari beberapa kabupaten yang sudah saya datangi, rata-rata angkanya masih di atas 21%. Jadi mas-mas kabupaten yang saya datangi, angka stunting masih di atas angka nasional 21%. Nah, targetnya karena nasional sekarang sudah 21%, itu targetnya nanti 2024 itu adalah 14%. Berarti tinggal 2 tahun lagi mengejarnya 14%. Jadi kalau Sulbar sekarang masih 33% tahun yang lalu, berarti kalau di 33 dikurang 14 berarti 11 ya. 11% dibagi 3 berarti ada 4. Jadi harusnya turun ya. Turun menjadi ke-14 nanti tahun 2024. Dibagi 3 malah, bagi 3. Nah, ini tetapi kalau kita lihat dibagi 3, kita akan selalu juara kelas tingkat nasional. Jadi kalau kita misalnya menurunkan 4 dari 33 berarti 29. Padahal nasional tahun ini, tahun yang lalu sudah 21. Berarti kita juara lagi tahun besok, tahun ini. Nah, demikian juga tahun berikutnya juara lagi. Jadi tidak selesai kita ini, juara terakhir ini. Juara terakhir. Nah, kemudian jika kita ketinggalan, jadi kita harus mengejar bagaimana stunting itu kalau bisa itu sama dengan angka nasional atau di bawah angka nasional. Jadi kalau bisa tahun ini sudah mencapai 21%. Kalau bisa. Ya, atau kalau tidak bisa di bawah 21 berarti mencapai 21. Jadi jangan lagi kita juara-juara terus. Ya, dari 34 provinsi, Sulawesi nomor 2 berarti ranking ke dalam pencapaian pencegahan stunting kita ranking ke 33. Jadi sesuatu yang tidak kita banggakan dan menyedihkan. Ya, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di samping itu Sulbar juga mengalami masalah dalam hal ternyata tingkat berlanjutan sekolah. Dari anak SMP ke SMA ternyata kita banyak yang putus sekolah. Sehingga mungkin kemungkinan ini yang memicu terjadinya perkawinan pada usia anak. Ini yang memicunya. Dan ini angka perkawinan anak di Sulbar juga tinggi. Dan ini ternyata perkawinan anak juga memicu terjadinya stunting. Karena banyak anak-anak yang menikah pada usia anak ini, kemudian yang hamil, kemudian banyak anak-anak ini yang menikah ini mengalami kurang gizi. Jadi angka nasional yang mengalami angka Sulbar yang mengalami kurang gizi juga tinggi. Apakah Mamasa juga begitu ya, Bapak ya? Sama ya, Bapak. Kurang gizi. Dan nanti menghasilkan anak yang lahir dalam kondisi berat badan lahir rendah. Setelah itu kemudian dengan pola asuh yang tidak baik, dengan pemberian makan yang tidak bergizi ya, sehingga menghasilkan anak-anak stunting. Jadi saya tidak hafal angkanya di Mamasa berapa ya. Jadi tetapi ini marilah kita bersama-sama menurunkannya, karena kita sudah terkenal di nasional itu kalau kita ini tinggi stuntingnya. Dan provinsi yang di bawah kita katanya yang NTB itu sudah bergerak cepat. Jangan sampai kita nanti ditikung oleh NTT. Ditikung nanti NTT kita juara 34 nanti, ranking 34. Jangan sampai. Jadi NTT sudah bergerak itu, kita kalah oleh Papua dan Papua Barat. Ya, jangan sampai lagi diulang lagi. Jadi angka-angka ini saya mendapatkan. Kemudian yang stunting ini saya juga mendapatkan informasi bahwasanya berita-berita kita yang ditimbang di tingkat Sulawesi Barat itu juga masih rendah. Jadi banyak anak-anak kita itu jumlah stunting yang ditemui tahun ini
adalah jumlah stunting yang ditimbang. Nah, sementara yang ditimbang belum mencapai target, belum sampai separuhnya, Nah, ini ini saya membawa tim ya dari provinsi, mohon berdiri ini dari pengurus tim penggerak PKK, mohon berdiri ini silakan ya. Ini banyak sekali, mohon ini nih Ibu Wakil Ketua, banyak sekali karena ini terdiri dari berbagai ketua bidang dan Pokja, kemudian juga dari dinas-dinas terkait. Kalau saya berbicara tentang stunting, ini ada Ibu Sekretaris Dinas Provinsi Sulawesi Barat di sini, ada yang dari Bapeda, dari berbagai dinas, ada dari pertanian, banyak sekali ini. Dari dinas sosial juga banyak ada ya. Dan mereka ini kemudian adalah istri para dinas. Jadi multi power ini ibu-ibunya. Jadi saya kegiatan akan segera bisa ditindaklanjuti ini karena ini memang ternyata angka-angkanya. Nah, ini tim penggerak PKK itu diminta membantu untuk bagaimana 3 isu ini diminta. Nah, untuk itu menurut Rakernas Rapat Kerja Nasional tim penggerak PKK pada tahun 2021, tim penggerak PKK itu diharapkan melaksanakan 5 kegiatan unggulan. Yaitu pertama untuk Pokja 1 kegiatannya adalah pola asuh anak remaja di era digital. Jadi kegiatannya antara lain adalah keluarga terah, kemudian keluarga Indonesia anti trafficking, kemudian keluarga Indonesia anti kekerasan seksual pada anak, kemudian keluarga Indonesia juga bebas daripada narkoba, kemudian juga keluarga Indonesia sadar administrasi kependudukan, dan keluarga Indonesia juga diharapkan juga ya di samping itu narkoba, kemudian jadi di dalam Pokja 1 itu diharapkan dalam keluarga Indonesia yang harmonis dan sejahtera, diharapkan itu adalah jangan cegah perkawinan anak. Jangan sampai terjadi perkawinan anak, karena untuk orang dewasa saja sulit kita mengharapkan untuk keluarga yang harmonis. Apalagi ini anak-anak. Jadi anak punya anak yang waktunya masih bermain sudah mempunyai anak. Jadi menurut undang-undang yang namanya anak-anak adalah di bawah usia 18 tahun ke bawah. Artinya kalau ada yang menikah di bawah usia 18 tahun ke bawah, itu adalah pernikahan anak. Jadi kalau punya anak, itu adalah anak punya anak. Ya, jadi waktunya bermain, waktunya masih sekolah, waktunya untuk belajar, ternyata sudah mempunyai anak. Dan ini memang faktanya inilah yang memicu terjadinya peningkatan stunting di Sulawesi Barat. Kemudian yang berikutnya adalah diharapkan juga tim penggerak PKK membantu dalam peningkatan administrasi kependudukan. Salah satunya adalah kegiatan mencari keluarga-keluarga yang belum mempunyai kartu keluarga, baik itu karena belum menikah secara sah menurut negara, atau memang karena belum terdaftar. Nah, ini diminta tim penggerak PKK Pokja 1 itu mendata warganya mana yang belum mempunyai akte kelahiran, kartu keluarga. Nah, itu segera didata dan berkolaborasi dengan dengan Departemen Agama, berkolaborasi dengan Dukcapil untuk segera mendapatkan kartu keluarga, mendapatkan dokumen. Nah, ini untuk membantu, apa itu gunanya? Membantu adalah untuk supaya bisa mendapat bantuan sosial, dapat membantu bantuan-bantuan dalam bidang kesehatan. Nah, kalau tidak ada itu susah untuk dibantu. Apalagi ini sebentar lagi ya, apa sudah naik ya Pak Sekda ya? BBM akan naik harganya ya? BBM yang akan naik harga, apa sudah naik ya? Belum ya Bapak ya? Nah, itu kan ada ya bantalan sosial ya, bantuan bantalan sosial. Nah, tentunya akan diserahkan kepada warga yang ada kartunya ya, kartu keluarganya, KTP-nya. Nah, ini kalau tidak ada akan sulit diberikan karena tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi diharapkan ini tim penggerak PKK juga bersama kadernya membantu mengidentifikasi, mendata, kemudian mengarahkan untuk segera mendapatkan kartu keluarga dan KTP. Kemudian yang berikutnya adalah di samping itu juga membantu dalam hal narkoba, karena ternyata Sumber ini tinggi angka narkobanya. Ada 24 desa yang rawan narkoba, kemarin saya diinformasikan oleh BNN. Nah, ini
PKK juga diharapkan untuk membantu bagaimana mendampingi anak-anak yang pecandu ringan, membantu pendampingan keluarga, membantu juga penyuluhan. Nah, setelah itu banyak sekali program dari Pokja 1. Nah, kemudian Pokja 2 itu diamanatkan untuk menyelenggarakan kegiatan namanya Gelari Pelangi. Gelari Pelangi itu gerakan keluarga, peningkatan pendidikan, keterampilan dan ekonomi. Nah, ini yang mana yang programnya tadi yang disebut oleh Bapak Kepala Desa, salah satunya adalah UP2K, upaya peningkatan pendapatan keluarga, kemudian koperasi, ya, kemudian pendidikan. Nah, ini juga Kepala Desa syukur ya, di sini juga sudah ada PAUD ya Bapak. Nah, ini salah satu kita menurunkan stunting adalah bagaimana mengkolaborasikan antara PAUD dengan posyandu. Jadi di mana diharapkan anak-anak usia 2 sampai 6 tahun itu masuk PAUD, sehingga kita bisa memantau pertumbuhan perkembangan daripada anak-anak kita ini setiap minimal sekali sebulan. Nah, ini memang diharapkan ini adanya ini ya, jadi minimal satu desa satu PAUD. Jadi kalau ada satu PAUD ya Bapak ya, sudah ada satu PAUD ya. Nah, ini ya syukur di sini sudah ada yang sudah ada PAUD-nya. Dan diharapkan juga dan itu UP2K-nya juga ya dengan anggreknya ya, karena ini kemudian juga tetapi diharapkan sebenarnya yang jangan lupa juga agar untuk UP2K untuk membantu tim penggerak PKK, di samping itu membantunya bagaimana membantu menggerakkan tim UP2K ini adalah pertama melakukan pembinaan, melakukan pendampingan. Kemudian UP2K juga diharapkan untuk membantu bagaimana membantu memasarkan, membantu mempromosikan produk-produk UP2K-nya. Dan juga tentunya untuk bisa memasarkan, mempromosikan, maka produk-produknya itu harus harus mempunyai izin edar. Harus ditulisi dengan expired date-nya, tanggal kadaluarsanya. Dan kemudian produk-produk UP2K baru diakui itu dibina oleh PKK kalau ada stempel PKK-nya. Jadi ada tanda sudah dibina oleh PKK itu di packingnya UP2K itu ada stempel PKK. Jadi harus stempel. Nah, itu baru diakui. Jadi kemarin kami diminta oleh tim penggerak PKK pusat untuk mendatangkan produk-produk UP2K dari Sulbar. Sayangnya kami tidak bisa membawa ke Jakarta. Kenapa? Karena tidak satu pun yang ada stempel PKK-nya. Ya, jadi kalau sudah ada UP2K, mohon dukungan dari Pemdes ya, dari Pemberdayaan Perempuan, dari desa, dari Dinas Kesehatan Bapak. Itu itu tanda sudah dibina oleh PKK. Jadi ada stempelnya. Artinya apa juga? Kalau sudah ada stempel PKK, itu artinya sudah PKK bertanggung jawab, PKK berarti sudah mengecek apakah bahannya itu sehat, berkualitas, apakah pengolahannya sehat, higienis, apakah packingnya, pengepakannya itu sudah memenuhi standar ya, kemudian penyediaannya apakah sudah sehat, sudah bersih ya, sesuai dengan standar. Nah, kalau UP2K sudah menstempel itu berarti, kalau PKK sudah menstempel berarti PKK menjamin produk tersebut bahwasanya ini memang layak untuk dikonsumsi dan untuk dipasarkan. Nah, ini yang berikutnya untuk UP2K. Nah, kemudian juga tadi sudah kita dengarkan bersama lagu Mars PKK, di mana dibunyikan di situ ada koperasi. Apakah tim penggerak PKK di sini sudah punya koperasi, ibu-ibu semuanya? Sudah ada koperasi tim penggerak PKK? Belum ada ya. Nah, hari ini tahun ini adalah tahun ulang tahun tim penggerak PKK ke-50. Nah, sesuai dengan Mars lagunya, lagu Mars kita itu ada koperasi. Ada koperasi. Jadi diharapkan itu PKK membentuk koperasi. Jadi ini mohon juga difasilitasi dengan OPD terkait Bapak Sekda, karena Bapak Sekda ini yang punya kuasa anggaran ya. Didukung nanti tim penggerak PKK bagaimana untuk mempunyai koperasi. Kemudian Pokja 3 itu adalah diamanatkan untuk program Aku Hatinya PKK. Ya, jadi Aku Hatinya PKK halaman asri ya. Halaman asri, kemudian indah. Ya, apalagi? Ya, ini
Diharapkan itu dalam rangka juga menurunkan stunting agar ditanami dengan tanaman yang bernilai gizi tinggi, yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga keluarganya menjadi ketahanan pangan dari keluarga itu bisa secara mandiri. Itu yang diharapkan. Jadi tadi Bapak Kepala Desa menyatakan mendekatkan pasar kepada dapur gitu ya Bapak. Nah, luar biasa nih, aplaus kepada desa, kepala Bapak Desa ini ya, sudah ada programnya. Boleh tepuk tangan yang meriah ini. Ini bisa menjadi contoh ya buat Sulbar ya, mendekatkan ke pasar kepada dapur. Nah, bagaimana? Ya, di sini juga Bapak kami perkenalkan juga Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat juga sudah hadir, Dr. Indah. Mohon berdiri. Nah, ini. Nah, beliau ini beliau selalu mendampingi kami kepada semuanya, dan beliau hadir di sini dalam rangka mengkampanyekan ini ya, 1000 hari kehidupan ya Ibu ya. 1000 hari pertama kehidupan ya. 1000 hari pertama kehidupan. Sini Bu Indah. Jangan bubar, di sini saja nih. Dekat Ibu Erna. Iya. Ya. Ini dalam rangka mengkampanyekan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi, cegahlah stunting mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu 1000 hari pertama kehidupan? Itu adalah dimulai dari kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Itu 1000 di total. Nah, kemudian yang keempat adalah diamanatkan program prioritas untuk Pokja 4 adalah PKK gagah bencana. Jadi diharapkan PKK itu gagah dalam bencana. Bencana apa? Bencana alam seperti tadi saya sepanjang jalan itu Bapak Sekda ada longsor sepanjang jalan. Ada longsor. Nah, itu termasuk juga bencana alam. Nah, ini diharapkan PKK itu mampu bagaimana menangani bencana-bencana seperti itu. Maksudnya menangani bukan mengatasi longsor itu, tetapi mengurangi dampaknya, dampak dari longsor. Misalnya rumah warga disosialisasikan jangan sampai tinggal di daerah-daerah yang rawan longsor. Jadi tim penggerak PKK juga diharapkan mampu menilai mana daerah-daerah yang rawan untuk terjadinya bencana alam, sehingga bisa menyampaikan pada warganya untuk siap standby untuk bagaimana mengurangi dampak dari bencana. Nah, yang disebut dengan bencana itu tidak hanya bencana alam, tetapi juga pandemi COVID-19 itu juga bencana, kemudian stunting itu juga bencana. Ya, jadi diharapkan PKK itu gagah dalam bencana. Nah, ini dan program-programnya banyak sekali, termasuk dengan Posyandu, kemudian PHBS, Pelaku Hidup Bersih dan Sehat. Nah, ini PHBS-nya saya lihat ini ya, kalau dilihat dari pemandangan yang indah, suasana yang sejuk ya. Ini kayaknya COVID tidak pernah ada di sini ya Bapak ya? Nol ya COVID-nya ya? Atau ada? Yang bawa itu orang Jakarta Bapak? Ya, jadi banyak sekali programnya. Salah satunya tadi keberadaan dari Dr. Indah di sini adalah dalam mengkampanyekan 1000 hari pertama kehidupan. Bagaimana kita mencegah stunting mulai dari kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Karena itu prioritas, karena pertumbuhan otaknya 80% pada usia tersebut. Nah, itu diharapkan sehingga nanti jadi nah inilah serangkaian kegiatan dan kemudian hal-hal ini nanti kami akan tentunya kami akan mempertajam lagi nanti pada saat HKG ya. Ada beberapa kegiatan Bapak Sekda yang kami hormati, tim penggerak PKK sebagai mitra dari pemerintah yang disahkan melalui Perpres 99 dan oleh Permendagri 36 ya, bahwasanya kami adalah mitra dari para OPD terkait. Kami mitra dari pemerintah. Jadi kami diminta untuk bersinergi, bekerja sama, tidak berlawanan arah dengan para dinas terkait. Jadi harus menjadi kami akan sinergi, selaras, sama. Kemudian melalui Permendagri 80 tahun 2022 ya, tahun 2022 kegiatan tim penggerak PKK sudah harus disediakan oleh APBD. Jadi ada mulai dari tahun kemarin itu tertulis jelas ya bahwasanya penggunaan APBD bisa digunakan untuk kegiatan tim penggerak PKK. Nah, untuk tahun 2023 kegiatan tim penggerak PKK juga harus didukung melalui APBD. Itu tercantum di dalam Permendagri 80 tahun 2022 halaman 100. Nah, saya hafal itu. Kenapa? Karena ini adalah justifikasi dari para pengurus tim penggerak PKK untuk meminta anggaran agar disediakan oleh semua OPD terkait.
Ya. Jadi kegiatan 10 program PKK itu semua di UPD itu ada semua. Jadi kalau para UPD bergerak dari kabupaten, Bapak Sekda, kalau tim penggerak PKK bergerak mulai dari 10 Dasawisma. Jadi tim penggerak PKK ini adalah organisasi terbesar di Indonesia. Itu menurut Bapak Mendagri Tito, Pak Tito. Kenapa? Karena tim penggerak PKK itu seharusnya itu ada dari tim penggerak PKK pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa sampai 10 rumah. 10 Dasawisma. Ya, setiap 10 rumah ada ketuanya. Nah, untuk itu kami mengharapkan untuk semua pengurusan mulai dari tim penggerak PKK kabupaten, kecamatan, desa sampai 10 Dasawisma, kader Posyandu itu diminta di SK-kan. Kalau untuk kabupaten tentunya ada SK terbaru ya. Karena saya masih melihat kemarin itu SK 2018. Ya, jadi mohon 2022 kalau pengurusnya berganti berarti di SK-kan lagi. Artinya itu adalah pergantian antar waktu. Jadi bisa diatur kembali ya. Nah, ini harus di SK-kan kembali untuk tahun 2022. Nah, kemudian begitu juga dari tim penggerak PKK kecamatan juga harus di SK-kan oleh Bapak Camat. Kemudian tim penggerak PKK desa begitu juga Bapak Kepala Desa harus di SK-kan oleh Bapak Desa. Bapak Kepala Desa di samping me-SK-kan tim penggerak PKK desa juga harus me-SK-kan para kader Posyandu, para 10 Dasawisma juga di SK-kan. Nah, itu 10 Dasawisma itu harus tahu warga yang 10 itu berapa. Siapa saja, berapa jumlahnya, siapa namanya, berapa umurnya, termasuk dalam kelompok yang mana, apakah lansia, apakah itu balita, apakah itu remaja, jelas tertulis di situ di 10 Dasawisma. Sehingga ada kegiatan-kegiatan juga bisa difokuskan ke sana. Nah, kalau tim penggerak PKK melakukan hal itu sampai 10 program pokok PKK, maka nanti Bapak Sekda untuk Pilpres, Pilkada itu akan mudah datanya. Karena kami tim penggerak PKK dari 10 Dasawisma mempunyai semua nama-nama update yang terupdate. Tepuk tangan dong semuanya. Ya, jadi Pak Desa, Pak Camat bisa bekerja sama dengan tim penggerak PKK sampai ke 10 Dasawismanya untuk menentukan data-data pemilihnya. Bisa. Karena harusnya di sana tertulis ya 10 Dasawisma itu namanya siapa, sudah ada. Apakah sudah punya kartu keluarga, apakah sudah sah menikah menurut negara atau tidak. Kalau belum sah, minta tolong disahkan. Nah, jadi saya kira demikian sehingga kami datang ke sini. Saya pertama adalah di samping memperkenalkan diri, juga kami adalah diminta karena kita tugas berat di Sulawesi Barat mengingat stunting yang masih tinggi. Kemudian sehingga dan saya juga sebelumnya Bapak Sekda, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, saya sebelum dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Barat, saya juga adalah Ketua 1 bidang pembinaan karakter keluarga tim penggerak PKK pusat. Jadi kalau saya tidak menyampaikan hasil dari Rakernas, nanti saya pasti akan diomeli oleh Ibu Tri Tito Karnavian. Jadi untuk itulah menjadi tugas saya untuk menyampaikannya, dan itu kami mengharapkan nanti oleh tim pengurus tim penggerak TPPKK provinsi akan mendalami hal-hal ini ya, bersama-sama kitanya pada saat HKG ke-50 nanti pada tanggal 12 sampai 13 September. Mohon dihadiri dari Mamasa. Jadi kami mohon dukungan dari Mamasa untuk datang menghadiri ya. Tentunya dibiayai sendiri. Ya, jadi kita akan melaksanakan nanti ya dalam semangat ini. Ya, kemudian ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Karena ini sudah melewati bulan 17 Agustus, bulan Agustus ya, tapi tidak ada salahnya kita bersemangat ini. Kalau saya sebut merdeka, Bapak Ibu sebut apa? Merdeka juga. Apa slogan merdeka? Karena ini terkait dengan kita menurunkan stunting supaya kita semangat. Ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ayo sama-sama, merdeka. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, ini ya, coba saya ini ulang lagi, kurang kompak ini. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, Mamasa merdeka. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, belum kompak juga. Coba ulang lagi.
Iya, karena ini ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Artinya kita stunting kita tidak boleh masih di atas angka nasional. Ya? Oke, saya ulang lagi. Mamasa Merdeka Stunting. Ya, tepuk tangan aplaus bagi kita semua. Hidup Jaya PKK. Hidup Jaya PKK. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat pagi semuanya. Semoga acara ini bisa kita laksanakan dengan sesuai dengan harapan. Terima kasih banyak.